Shalom guys, welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Balik lagi bareng aku Mira Octavia dan aku Teresia Wulandari Sinaga. Tema hari ini yaitu overthinking. Mungkin Tere kalau dalam satu hari itu berapa kali berpikir? Banyak kali. Nggak bisa dihitung ya. Tapi biasanya lebih banyak pikiran-pikiran akan masa yang akan datang atau pikiran-pikiran masa lalu atau pikiran apa tuh? Kayaknya 50-50 deh. Karena aku juga bukan orang yang tipe orang yang bisa move on dari masa lalu. Jadi masih terus berpikir tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Iya, berarti kalau masa lalu mungkin lebih kepada penyesalan dan masa yang akan datang lebih kepada kecemasan. Benar sekali, Kak. Oke. Memang kalau dibilang overthinking pasti setiap orang pernah ngalamin yang namanya takut, sampai membuat kita akhirnya berpikir kalau depan aku bakal gimana ya, kira-kira masa depanku akan seperti apa ya. Yes. Atau mungkin lebih banyak orang yang berpikir juga, aduh harusnya kemarin aku lakuin ini, kayak lebih mundur lagi ke belakang, mikir kayak menyesal gitu kan. Harusnya kemarin aku bisa kasih yang terbaik, harusnya aku kemarin bisa kasih yang lebih kayak gini lagi, kayak gitu. Tapi kakak juga kayak gitu nggak sih? Pernah ngalamin hal kayak gitu dan masih kayak gitu, tapi lebih kepada kayak kalau misalnya pikiran itu kayak ada dalam pikiran, lebih kayak mikir udahlah, toh masa yang akan datang kita nggak tahu kan seperti apa, kayak gitu. Lebih kayak iya, karena kan udah tahu nih kalau kita terlalu memikirkan hal-hal ke depan nanti memunculkan kecemasan-kecemasan yang sebenarnya tuh mungkin belum tentu terjadi seburuk yang kita bayangkan. Itu faktanya tuh kemarin aku ada baca beberapa artikel sih, Kak. Katanya 80% dari apa yang kita pikirkan secara berlebihan itu nggak akan terjadi. Jadi intinya itu bahwa ternyata sedikit sekali kemungkinan kalau kita berpikir lebih itu akan terjadi. Seperti itu. Bener banget. Tapi mungkin overthinking ini lebih kepada pikiran-pikiran yang memunculkan atau menimbulkan sebuah kecemasan. Yes. Karena kalau yang aku baca-baca tentang artikel, kalau kita hanya berpikir sebatas kayak gini, ada porsi-porsi dalam berpikir. Misalnya kayak gini, kalau kita berpikir untuk memikirkan sesuatu hal yang bisa menimbulkan atau menghasilkan sesuatu hasil yang memang karya atau apa gitu yang kita tulis atau misalnya yang kita lagi sedang buat, itu berarti pikiran yang baik. Tapi overthinking yang kita masuk di sini pikiran-pikiran yang ketika kita memikirkan hal itu hanya berujung kepada asumsi-asumsi saja. Jadi kayak kita mikirin tentang, misalnya nih contohnya kayak harimau yang lepas dari kandang. Kita udah berpikir dulu nih, kalau harimau itu gimana ya nanti kalau harimau itu bakal masuk ke rumah, terus nanti gimana aku mau larinya kemana, terus nanti gimana kalau dia makan aku, padahal belum tentu harimau itu juga masuk ke dalam rumah kita kayak gitu. Tapi kita tuh mikirnya udah yang kayak jauh ke depan kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sih pikiran yang kayak gitu justru kayak membuat kita lebih nggak nyaman ya sih. Yes. Episode kemarin itu kan kita bicara tentang takut gagal kan, Kak. Kan aku jawab kalau aku itu adalah orang yang salah satunya takut gagal. Dan kenapa aku takut gagal? Karena ini aku tipikal orang yang overthinking segala sesuatu, mungkin karena aku wanita kali ya, Kak. Kan lebih, dan aku juga tipikal orang yang lebih dominannya melankolis. Jadi segala sesuatu itu kufikirkan untuk kedepannya. Gimana ya? Aduh, pokoknya itu akan mengacaukan pikiranku sampai banyak hal aktivitas yang sulit untuk kulakukan karena itu aku overthinking. Terlalu banyak berpikir, tapi padahal berpikiran yang buruk-buruk yang akan terjadi itu belum tentu hal seburuk itu yang akan terjadi. Kayak gitu ya. Jadi kayak buat kita stuck kayak gitu yang kita bahas kemarin di takut gagal itu, kayak buat kita stuck, maju juga enggak, mundur juga enggak, jadi di tengah-tengah. Karena takut, kalau majunya takutnya gagal, kalau mundur takutnya lebih buruk daripada apa yang dibayangkan. Jadi stuck dia di tengah-tengah, nggak jalan-jalan. Tapi kalau menurut Tere, untuk kasus overthinking ini kan kalau untuk minggu yang akan datang pasti kita bahas lebih parah lagi dari akibat dari pemikiran-pemikiran yang menyebabkan dalam tanda kutip overthinking itu. Kalau menurut Tere sebagai anak-anak muda, wajar nggak sih overthinking? Menurutku karena aku juga ngalaminnya dan wajar sih, Kak. Dan apa ya, memang kayaknya penyakit di anak-anak, bukan penyakit sih namanya, kebiasaan di anak-anak muda saat ini tuh overthinking deh, Kak. Apalagi terkhusus untuk masalah-masalah percintaan kan. Mikirnya gini, aku nanti pacaran sama siapa ya? Nanti aku kalau pacaran gimana ya? Gini. Segala sesuatu yang sebenarnya
nggak perlu kita pikirkan lebih, tapi karena kita ya tipikal orang yang seperti itu, dalam masanya seperti itu segala sesuatu kita pikirkan. Jadi seperti itu sih menurutku. Dan menurut Tere, kalau dari pengalamannya Tere nih, cara mengatasi untuk ketika Tere berpikir overthinking kayak gitu gimana? Berpikir overthinking ketika Tere overthinking. Ketika Tere overthinking itu gimana cara ngatasinnya? Kalau aku overthinking tuh gini, sebenarnya gak ada sih cara yang ku hanya mendengarkan. Kalau aku overthinking itu kan gini Kak, misalkan aku lagi lakukan hal kecil yang, misalkan aku dimarahin nih sama orang, padahal aku dimarahi karena aku melakukan hal yang kecil, dan sebenarnya kalau kita anggap biasa aja itu nggak bakalan jadi masalah. Tapi aku tipikal, iya aduh gimana ya, aku dimarahin kayak gini. Nanti kalau aku jumpa sama dia lagi gimana ya, kayak gini. Pokoknya panjang banget sama aku pikirkan itu. Nah, caraku tuh, aku punya teman-teman yang memang udahlah Ter, biasa aja. Jadi aku nangin gitu ya. Iya, coba mendengarkan apa kata mereka. Iya biasa aja Tere, biasa aja. Dan pada akhirnya nanti oke, biasa aja, nggak ada masalah kok, yang lalu biarlah berlalu, seperti itu. Jadi menurutku kalau kita tipikal orang yang overthinking, kita juga harus cari komunitas atau lingkungan yang bisa untuk membawa kita ke arah positif kan. Benar. Karena memang terkadang kalau kitanya udah overthinking, terus kita ketemu sama sekitar kita yang iya tuh aduh bakal kayak gini, buat kita tuh kayak lebih overthinking lagi, justru kayak ngakibatin kayak nggak bisa tidur, itu kan nggak bisa tidur, jadi kayak terlalu berpikir, aduh gimana ya, iya gimana ya besok, kayak jalanin buat hari esok tuh berat banget. Tapi tau gak sih Kak, kalau ke akunya nih ya, cara orang untuk melihat aku lagi teman-temanku udah tahu nih, pasti si Tere lagi overthinking, pasti si Tere lagi mikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Karena kebiasaanku tuh kan ya sebagai wanita, hobiku yang paling sering kulakukan itu makan, selanjutnya tidur. Itu dua hal yang paling, kalau aku lakukan dua hal itu sepertinya aku lagi ada di surga. Dan kalau aku lagi overthinking, lagi ada masalah yang memang buat kepalaku mumet, itu pasti makanan apa aja yang tersedia di depanku aku juga suka. Dan nggak bisa makan. Nggak bisa makan justru? Enggak. Apaan sih makanan ini? Aku lebih fokus ke masalahku. Aduh gimana. Terus tidur juga Kak. Biasanya aku tidur kalau malam paling cepat, kalau bangun paling lama. Itu biasanya. Tapi kalau aku lagi mikirkan hal-hal yang ya adalah, itu bakalan malam kayaknya aku orang yang paling lama tidur, dan pagi paling cepat untuk tidur. Waktu tidurku tuh hanya beberapa jam aja, dan itu pun mungkin bukan tidur yang baik, karena aku kalau lagi mikirkan hal-hal yang terlalu berlebihan nih kan Kak, biasanya aku berusaha untuk tidur, aku tutup mata, nggak bisa. Ketika aku tutup mata itu semuanya masalah itu berputar terus di kepala aku. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang lain, teman-temanku tuh udah tahu, si Tere ini pasti lagi berpikir, lagi ada masalah seperti itu. Kalau ke Kakak sendiri, kalau lagi overthinking apa sih? Kalau aku justru kalau lagi banyak pergumulan sampai membuat overthinking itu lebih ke makan. Wah. Jadi kalau bertambah gendut, bertambah agak lebar, itu berarti aku lagi stres. Justru di saat aku ngalamin banyak masalah, karena kan ketika kita berpikir itu, apalagi kita sampai pada tahap berpikir yang sampai setakut-takutnya, menghasilkan sebuah asumsi yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, mungkin seperti itu, justru buat aku kayak kehabisan energi gitu. Jadi kayak nafsu makan tuh meningkat. Wow, keren. Meningkat itu bukan karena kita menikmati makan, bukan, tapi karena memang kita rasa kayak capek gitu loh. Jadi makan tuh udah nggak menikmati lagi, tapi langsung makan masuk aja ya. Jadi justru buat badan jadi tambah ada positifnya juga. Jadi buat badan bisa bertambah sedikit lah beratnya gitu. Tapi hati-hati loh. Tapi setelah aku pikir-pikir nih kan, aku kadang merenung, kok aku overthinking, aku orangnya kok overthinking banget sih, gimana sih, gini. Tapi kadang-kala aku berpikir kayak gini, beruntung deh jadi aku yang overthinking. Karena apa? Karena kadang-kala aku nemukan hal-hal positif di balik overthinkingku itu. Terkadang misalkan nih,
untuk melakukan segala sesuatu ke depannya aku jadi lebih prepare. Jadi oh nanti kalau aku melakukan ini pasti bakalan kayak gini. Jadi aku harus kayak gini nih. Nanti kalau udah kayak gini aku bakalan kayak gini kayak gini. Jadi ada planning yang udah aku siapkan kayak takut gagal kemarin ya yang udah kita bahas ya. Jadi bagus deh menurutku, ada ternyata ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya dari overthinking ini. Seperti itu. Tapi mungkin kalau kita udah dengar kata overthinking lebih dominan sih hal-hal yang negatif ya pastinya, lebih banyak hal-hal negatif karena dampak overthinking itu ternyata banyak banget. Bisa buat kita nggak bisa tidur, di saat tidur malam itu bisa buat kita nggak bisa tidur, gelisah, terus membuat rasa takut kita tuh lebih kayak gimana ya, meningkat tinggi banget memang karena adanya kecemasan yang timbul itu kan. Jadi kita berpikir, aduh kayaknya seperti ini deh, aduh kayaknya bakal jadi kayak gini, aduh kayaknya bakal misalnya kayak kita ngelakuin sesuatu hal yang memalukan mungkin, aduh kayaknya orang bakal bener-bener ngejudge aku banget deh, kayaknya bakal rame banget deh di media sosial misalnya orang-orang medsos kayak gitu ya. Jadi buat kita tuh kayak nggak tenang gitu deh hidupnya jadinya. Iya, jadi mau ngapa-ngapain tuh kayak serba salah, serba nggak mood. Pikirkan dulu segala sesuatunya nanti bakal gimana. Ya ampun, sedih banget jadi orang yang overthinking. Bener banget, bener. Nah, terus untuk orang-orang yang overthinking ini juga ternyata mereka itu mencoba atau mencari-cari tahu. Aku banyak baca di artikel juga, beberapa artikel juga bilang kalau beberapa artikel memberikan solusi dari overthinking. Tapi buat aku sebenarnya rahasianya itu kembali ke diri sendiri lagi. Balik kayak kita ngomong di takut gagal kemarin, itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana diri kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena kalau menurutku percuma orang kasih solusi tapi kalau balik lagi ke diri kita sendiri tuh kayak kita tuh kayak ngerasa udah memang nggak bisa, memang kayak gitu nah. Jadi kayak udah kita mikirkan memang itu yang akan terjadi kayak gitu kan. Jadi percuma sih kalau buat aku. Mungkin ada begitu banyak solusi yang teman-teman bisa lihat di media sosial ataupun di Google, banyak banget. Dengan cara mungkin kalian bisa tulis kayak kekhawatiran kalian bisa tulis supaya kalian tuh kayak ngerasa ngeluapin apa yang menjadi ketakutan kalian dan lain sebagainya. Itu cara manual ya, bisa nulis dan lain sebagainya, atau bisa kalau secara rohaninya, spiritualnya bisa berdoa kayak gitu-gitu. Tapi kalau buat aku sih solusi-solusi kayak gitu lempeng aja, nggak bakal berguna buat teman-teman kalau diri teman-teman tidak bisa menghandle diri masing-masing. Bener sih. Terus gini, kalau kita ngomongin soal overthinking, ada banyak orang yang pernah berpikir kayak gini, entah Tere pernah punya cita-cita atau enggak ya, tapi aku dengerin Boy William, artis yang menurutku udah punya nama dan udah lumayan di usia yang muda, tapi dia bisa capai karirnya sampai sebegitunya. Dan dia pernah bilang kayak gini, kalau aku bisa memutar kembali atau aku bisa jadi Boy William, tetap jadi Boy William tapi tidak seperti sekarang, dia bilang kayak gini, aku pengen berada dalam situasi pulau yang sangat terpencil, yang kegiatannya tuh sehari-hari tuh kayak bertani, terus kayak nggak mikirin apa yang menjadi keluhan-keluhan dia sekarang, kayak misalnya dia ngelakuin ini takut netizen ini dan lain sebagainya, nggak sampai di titik itu. Jadi dia tuh kayak pengen berada dalam situasi dia hanya bisa menikmati hidup aja gitu loh. Kadang aku mikir orang yang udah sekaya itu aja pengen berada dalam titik itu. Iya, karena Habib Jafar, salah satu YouTuber juga yang udah terkenal, Habib Jafar itu dia bilang juga kalau misalnya ketika dia pernah pergi ke salah satu pulau dan bertemu dengan seorang nelayan itu bilang, dia tanya sama nelayan ini, dia bilang gini, Bapak pernah cemas nggak sih? Terus nelayannya bingung, cemas itu apa ya? Dia sampai nggak tahu cemas dong. Keren. Karena dia bilang, aku setiap hari ya kayak gini, aku bangun pagi, aku nelayan. Intinya dia tuh sholat, karena dia beragama Muslim ya. Jadi dia bilang, aku sholat, aku nelayan dan lain sebagainya. Buat dia tuh kayak jalanin hidup tuh kayak ya ngalir aja, bersyukur aja buat apa yang udah dia terima, buat apa yang bisa dia jalanin. Kalau misalnya dia masih dikasih untuk nafas, masih bisa bernafas, beraktivitas, dia bersyukur aja. Berarti intinya gini nih Kak, kan kalau biasanya overthinking itu ya karena masalah kan, karena ada masalah. Nah, berarti nggak selamanya orang-orang yang memiliki segalanya, orang-orang yang hidupnya lebih dari berkecukupan itu nggak overthinking. Bahkan justru mereka yang lebih kayaknya berpikir, iya. aduh nanti
nanti rumahku akan dibuat di mana ya? Karena gini, atau seperti apa? kalau aku pikir kayak gini Tere, orang-orang yang misalnya kita yang apalagi kita yang hidup di perkotaan ya, kita akan melihat kehidupan orang lain dan kita akan berusaha untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, dan akhirnya itu yang membuat diri kita yang kayak ya kayaknya aku nggak bisa jadi kayak dia deh, atau gimana caranya ya supaya aku bisa jadi kayak dia, atau kayak gitu. Jadi kayak berpikir keras untuk mencapai sebuah hal yang mungkin itu bukan menjadi jalannya kita untuk jadi kayak mereka. Mungkin kita bisa sukses tapi dengan cara yang lain kayak gitu, mungkin nggak jadi kayak artis juga, mungkin bisa jadi pengusaha atau apa gitu dan lain sebagainya. Justru orang-orang yang tinggal di kota tuh kayak lebih berpikir, jadi mungkin orang gila mungkin banyak di kota kali ya, Atau jangan karena terlalu banyak mikir terus nggak sampai. pada akhirnya dia jadi gila gitu. Iya mungkin gitu kan, aku sempat berpikir kayak gitu, mungkin kayaknya kalau dilihat, tapi aku belum sampai untuk cari survei di Google ya, kira-kira jumlah populasi orang gila Di kota itu di dan kota di desa, dan di desa berapa? persentasenya berapa? Iya, aku belum sampai nyari, tapi aku pikir kayaknya orang gila di kota itu jauh lebih banyak dibanding orang Tapi iya sih gila kayaknya yang di desa ya. kalau kita liburan ke kampung-kampung itu kayak ya biasa aja, nggak jarang deh kita lihat orang kota orang gila. Sementara kalau kita jalan di kota itu hampir kiri kanan setiap berapa kali itu lewat jalan yang ya seperti itulah. Dan ada terus orang gila yang ada terus. Berarti ini bukan juga mempengaruhi hal tersebut ya. Oh yes. Jadi kalau buat aku sih semakin kita punya wawasan yang banyak, semakin kita memang melihat kehidupan orang-orang, justru hal demikian kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik, kita akan sampai pada titik overthinking itu. Jadi setiap kita, aku pikir punya potensi untuk sampai pada titik overthinking. Setiap manusia ya. Iya, setiap manusia. Cuman permasalahannya bagaimana kamu bisa berjalan, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Tapi bukan berarti ketika kamu bersyukur, kamu juga tidak mengupayakan apa yang terbaik untuk hidupmu ya. Tapi ketika kamu bersyukur, kamu lebih bisa kayak ngejalanin masalah pun tetap dengan sukacita kayak gitu, tetap dengan mengandalkan Tuhan atau dengan bersyukur dan lain sebagainya kayak gitu sih kalau aku pikir. Karena kayak nelayan tadi aja dia sampai nggak tahu tuh, entah mungkin edukasinya yang kurang sampai atau bagaimana ya. Tapi buat aku kayak kalau cemas aja dia nggak tahu, berarti hidupnya nggak pernah cemas dong. Yes. Kalau cemas aja dia nggak tahu, berarti hidupnya juga nggak pernah sampai berasumsi-asumsi dan menimbulkan semua kecemasan dong akan hidupnya ke depan. Menikmati sekali ya hidupnya. Menikmati sekali, dan itu bahagia banget sih menurutku. Kalau Tahu nggak sih Kak, aku dulu tuh pernah dinasihati sama mamaku gini. Kan orang Batak nih Kak, jadi mama bilang gini, Tere, segala sesuatu yang pakai hu itu nggak enak, hanya tahu aja yang pakai hu enak. Aku nggak ngerti dong apa sih maksudnya. Terus mama aku bilang gini, misalkan nih Pak Bagak hu, Parwa hu, Pak Pintar hu, artinya itu terlalu bagus, terlalu cantik, terlalu jelek, terlalu pintar, itu nggak bagus. Hanya tahu saja yang pakai hu, yang pakai terlalu enak rasanya. Artinya jadi aku mikir, oh iya ya berarti segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Nggak baik, juga. iya nggak baik. Jadi kalau kita berpikir berlebihan untuk bisa jadi seperti orang lain juga itu nggak baik. Terlalu takut akan masa yang akan datang juga nggak baik, karena menimbulkan kecemasan-kecemasan tadi yang udah kita sampaikan. Terlalu menyesali dengan apa yang sudah terjadi juga nggak baik. Benar. Karena buat kita kayak menuduh diri kita terus kan, Rendah kok diri. Iya, kok kamu nggak bisa sih ngelakuin yang terbaik kemarin, kok kamu malah ngelakuin kayak gini, hal yang memalukan atau bagaimana kayak gitu. Jadi buat aku kayak mungkin bersyukur sih, Menikmati hidup ya. jadi balik lagi kayak aku pernah dengar quotes dari istrinya Ernest Prakasa yang keluarin buku tentang insecure. Dia bilang gini, mengubah insecure menjadi bersyukur. Kalau kita bisa sampai pada tahap insecure, aku pikir karena kita punya perbandingan diri kita dengan orang lain. Orang lain, yes. Begitu juga dengan overthinking. Kita bisa overthinking karena kita punya perbandingan diri kita dengan orang lain, terus mencoba untuk berpikir gimana ya aku ke depan, bisa nggak ya aku kayak gini, bisa nggak dan lain sebagainya. Aku pikir daripada kita mikirin kayak gitu, lebih baik mikirin untuk sekarang apa yang harus kita lakuin yang terbaik. Benar. Untuk ke depan, dan kemudian belajar untuk bersyukur aja untuk hari ini. Kalau emang kamu belum bisa sampai pada titik itu, mungkin ada waktu di mana nanti kamu juga bisa sampai pada titik suksesnya sendiri, nggak sama kayak orang lain gitu sih kalau aku pikir. Jadi banyak sih yang kita bisa belajar dari overthinking sebenarnya, karena nggak semua hal yang harus sampai pada titik pemikiran, tapi terkadang kita juga butuh tindakan.
Karena kalau ujungnya hanya sampai pada tahap pemikiran aja, itu yang membuat kita jadi overthinking kayak gitu tadi. Tapi kalau ke aku pribadi nih kan Kak, pikiran kita ini menggerakkan segala sesuatu. Nah, dengan pikiran kita ini iblis mampu mengintimidasi kita Kak. Jadi kalau kita lagi berpikir banyak hal, di situ kadang kala iblis gunakan hal itu untuk, iya memang kamu nggak mampu, iya memang harus kayak gini. Jadi pada akhirnya karena kita terlalu berpikir banyak, iblis memakai itu untuk kita kayak melukai diri sendiri, atau bahkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk orang-orang seperti itu sih. Jadi kalau dari aku maunya kita itu sebagai manusia yang baik harusnya berpikir jernih, berpikir positif aja. Apa yang ada di hadapan kita kerjakan dengan seoptimal mungkin, seperti itu. Dan aku terberkati banget dengan kitab Injil yang bilang kayak gini, burung aja di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di taman aja Tuhan pelihara, Tuhan jadikan indah. Apalagi manusia yang Tuhan kasih dengan sedemikian rupa yang sempurna, dengan fisik, pikiran, dan semua yang kita punya itu di luar dari burung, di luar dari bunga, yang tentunya jauh banget kalau kita bandingin sama hal-hal yang demikian, makhluk-makhluk yang lainnya. Masa kita takut sih akan kehidupan kita kemudian hari kayak gitu ya. Aku pikir ketika aku renungkan itu, kayak mikir, iya ya, bunga aja yang sebentar berkembang pagi mekar berkembang bunga aja yang sebentar mekar, terus dia udah muncul, terus kemudian dia layu dan dibuang aja, dia nggak pernah mikirkan dirinya kayak gitu ya. Jadi buat aku, kita yang serupa dengan Allah, bunga yang sedemikian indah aja bisa Tuhan pelihara, burung aja bisa Tuhan pelihara, apalagi kita manusia yang sangat sempurna yang Tuhan ciptakan, masa Tuhan nggak pelihara kita. Jadi buat aku kayak balik lagi kayak yang dibilang di takut gagal yang kemarin, kalau 365 kali Tuhan katakan takut gagal dan jangan khawatir juga di dalamnya. Jadi untuk itu nggak ada alasan sih buat kita terlalu takut untuk memikirkan ke depannya apa aja yang terjadi, dan terlalu khawatir untuk memikirkan hal yang ke depan. Kayak misalnya biasanya nih kalau udah usia-usia kayak aku gini kan, kelahiran tahun 98 tuh biasanya di usia sekarang sudah 24 gitu ya, udah mikir-mikir wanita itu untuk merit, apalagi kalau belum pasangan kan, biasanya kayak gitu ya. Iya benar. Jadi udah langsung mikir, aduh gimana ya, masa aku usia segini belum dapat pasangan, terus gimana nanti omongan orang, gimana ya nanti kalau kita mikir hal-hal kayak gitu, kalau kita justru takutin hal kayak gitu, malah buat kita kayak nggak bebas jalanin hidup, ya nggak sih? Jadi kalau lagi overthinking, ngerasa jalan itu ringan atau berat atau gimana tuh? Rasanya kakiku ini kayaknya nggak ada lagi deh, saking beratnya Kak. Iya, susah menapak. Bener banget. Kayak nggak ada cahaya di depan, dan kayaknya semua jalan itu batu-batu semua, seperti itu penggambarannya. Tapi kalau dari aku nih kan Kak, kalau misalkan kadang-kala aku lagi overthinking tuh, hal yang paling menegur aku, memotivasikan aku, jangan pernah andalkan diri sendiri, karena kalau kita andalkan diri sendiri itu yang membuat kita hancur, itu yang membuat kita jatuh. Tapi ketika kita mau bersandar pada Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kita kan. Ketika kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia sendiri tuh dalam Matius katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau menurut aku, ketika kita punya masalah, nggak perlu kita pikirkan gimana ya, datang sama Tuhan, bersujud, serahkan semua kepada Tuhan. Itu sih menurutku. Kalau menurut kakak nih gimana? Mungkin kalau aku lebih kepada, ketika kamu berpikir, coba untuk tidak terlalu memikirkan, menjadikan sebuah itu ketakutan dan ataupun menimbulkan sebuah kecemasan. Tapi kalau memang ada hal-hal yang menjadi kendala dalam hidupmu, coba diskusikan sama teman-teman sekitar. Mungkin mereka juga kan, kita kan punya pikiran tuh berbeda-beda tuh. Mana tahu ketika apa yang kita tidak pikirkan, mereka bisa pikirkan itu, dan itu bisa menjadi masukan buat kita. Tapi yang paling utama adalah andalkan Tuhan. Tentunya ketika kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, keraguan, coba untuk berdoa. Karena aku pikir ketika kita punya rasa khawatir, punya rasa takut, ataupun rasa ragu untuk melangkah, Tuhan akan kirimkan tuh orang-orang sekitar yang bisa menguatkan kita ataupun memberikan pandangan ke kita. Enggak loh Mir, hidupmu tuh sebenarnya kayak gini, coba kamu coba yang ini, mungkin kamu lebih bisa berhasil dibanding kamu coba yang ini. Ketika orang gagal kan biasanya orang ngalamin yang namanya hopeless gitu kan. Ketika hopeless pasti dia takut untuk berjuang lagi, malah dia berpikir, aduh nanti aku juga gagal lagi, nggak usah lah aku coba lagi kayak gitu. Kayak kemarin kita bahas takut gagal itu. Jadi buat aku kayak
ya coba berdoa, tenangin dirimu, dan coba untuk berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman, ataupun mungkin orang-orang yang jauh lebih dewasa dari kamu, yang mungkin punya pemahaman rohani juga yang lebih baik dari kamu, yang bisa mengarahkan kamu lah intinya. Jangan sampai salah untuk mencari teman yang bisa untuk menjadi teman diskusi, nantinya malah menjerumuskan, kan nggak baik juga. Buat kamu lebih berpikir lagi, jadi menambah jumlah populasi orang-orang gila kan sedih juga. Jumlah populasi. Iya, jadi udah panjang banget pasti perbincangan kita nih pada malam hari ini tentang overthinking, karena kita rindu ini kan sesinya part ya, jadi kita rindu teman-teman boleh diberkati sampai nanti pada tahap minggu depan itu depresi, closingnya nanti akan mental health. Jadi dengan pakar psikologi tentunya akan membekali kita juga, memberikan kita pemahaman-pemahaman baru tentang bagaimana sih untuk kita anak-anak muda yang udah ngalamin rasa takut gagal itu, overthinking itu, bahkan depresi. Terus bagaimana pemulihan yang buat diri kita gitu ya. Nanti ikutin terus buat teman-teman muda, ikutin terus dari part yang pertama, kedua, dan ketiga, bahkan nantinya di closing di part yang keempat. Tentunya kita akan berdoa Tere ya, kita akan tutup perbincangan kita karena udah sangat panjang banget kita berbincang pada malam hari ini. Kita berdoa Tere. Tere yang berdoa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh berbincang-bincang tentang overthinking. Engkau boleh memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh menjadi anak-anak yang tidak terlalu mengandalkan diri kami sendiri, namun kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyerahkan segala pikiran kami, segala kekhawatiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, hidup kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan saja yang boleh berotoritas penuh di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekali lagi diingatkan buat teman-teman muda bahwa kebaktian pemuda Susumbang Bangsal sudah mendekat. Di tanggal 14 sampai tanggal 17 ini suatu kebaktian yang diadakan oleh Majelis Daerah IPPI bagian Sumatera bagian Selatan bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Jadi ditunggu kedatangan teman-teman yang berada di sekitar Sumatera bagian Selatan, dan nanti kita akan cantumkan juga untuk brosurnya supaya teman-teman bisa hubungi kontak person yang ada di sana. Dan ingat bahwa kuota sangat terbatas karena di tengah pandemi, maksudnya pandemi memang udah berakhir ya, tapi masih ada lah, kita masih berjaga-jaga satu dengan yang lain, masih ikutin prokes. Jadi buat teman-teman segera mendaftarkan diri supaya teman-teman bisa diberkati melalui setiap acara demi acara yang dilangsungkan pada tanggal 14 sampai tanggal 17 Juni ini. Dan kemudian buat teman-teman juga yang mau mengkonsultasikan ataupun teman-teman yang mau menyampaikan pergumulan teman-teman, pengen didoakan juga secara pribadi, boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah sini atau hubungi media sosial kami juga bisa di media sosial kami pribadi. Saya Mira Octavia dan saya Teresia Wulandari. Dan jangan lupa minggu yang akan datang tentunya akan dibahas dengan tema booming jauh lebih menarik yang tentunya juga kami rindu untuk boleh memberkati teman-teman muda di Boom Bincang Orang-Orang Muda.